Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asallahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan siang ini pula kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa rangkaian ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insyaallah kelak di hari yaumul kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk sekian kalinya Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu di dunia ini karena sebaik-baiknya bekal yang ada di dunia ini adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan makna daripada surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggunakan kata waw sumpah, di mana disebutkan di surah Al-Asr tersebut wal asri. Ulama mengatakan wal asri ini ada tiga arti atau ada tiga makna. Yang pertama, wal asri adalah maknanya demi waktu. Kita yang hidup di dunia ini selalu diliputi dengan waktu. Yang kedua, wal asri adalah demi masa. Karena manusia selalu diliputi waktu dan masa.
Maka oleh karena itu, ketika kita masih diberikan waktu luang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita masih diberikan masa kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang dihadiahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan sampai waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan. Jangan sampai masa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan. Bahkan ulama mengatakan wal asri adalah waktu asar. Kalau kita lihat waktu asar itu mulai dari jam 3:30-4. Bayangin kalau usia kita sudah 30 tahun, artinya sebentar lagi kita akan menuju ke usia 40 tahun. Jangka 30 tahun ke 40 tahun itu tidak pernah berasa di dalam diri kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, membuang waktu kita, kita leha-leha hidup di dunia, tidak pernah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saksikan kita adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia kita sudah 40 tahun, artinya sebentar lagi kita sudah memasuki waktu jam 5. Jam 4 sudah kita lewati, kita ingin masuk ke jam 5, usia 50 tahun. Dan kalau usia kita pada saat ini sudah 50 tahun, maka sebentar lagi kita memasuki usia 60 tahun. Sudah masuk waktunya jam 6, yakni waktu maghrib, di mana ada kegelapan, pergantian antara siang ke malam. Makanya usia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah usia 63 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa tidak pernah mau berubah hidupnya di usia 40 tahun, 50 tahun, dia ingin menghabiskan dunianya dengan poya-poya, demi Allah, demi Rasulullah, orang tersebut jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebentar lagi, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan menghadapi yang namanya jam 6. Maka jam 6 ini adalah waktu-waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di usia 60 tahun kita sudah masuk liang lahat kita, maka waktu gelap kita sudah datang, hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang bisa menerangi liang lahat kita? Amal ibadah kita semasa kita sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadikan amal-amal soleh kita, benteng-benteng kita ada di dalam masjid, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai tanda bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jauh daripada masjid. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah mengatakan, al-khusun lil mu'minina minasyaiton salasun. Jadi benteng bagi orang-orang yang beriman, agar senantiasa tidak tergoda daripada godaan setan yang selalu menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-masjidu husnun. Masjid adalah merupakan benteng buat kita, agar senantiasa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dikasih batas waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu tidak ada yang kekal di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini fan, bakalan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita dikasih jangka waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kematian itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Al-maut ya'tiya baghtah. Kematian kadang-kadang datangnya secara tiba-tiba. Ketika kita masih dikasih jangka waktu untuk selalu beribadah kepada Allah, manfaatin ibadah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid-masjid. Masjid adalah benteng. Masjid adalah untuk selalu memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jauh dari masjid tidak pernah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, masjid adalah merupakan salah satu benteng untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benteng bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa dzikrullah husnun. Zikir kepada Allah merupakan benteng. Ingat kepada Allah adalah merupakan benteng buat kita dari godaan setan, yang mana setan ini selalu mengajak kita agar senantiasa kita bosan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan pernah lengah di dalam hati kita selalu sebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah 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 Allah. Yang ketiga, benteng bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa bisa takarub selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran husnun, adalah membaca Al-Quran merupakan benteng kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah punah sampai hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kitab suci kita udah paling hebat dibandingkan kitab suci orang-orang yang ada di luar agama kita. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Orang yang sering memperbanyak membaca Al-Quran di dunia, maka senantiasa lisannya ketika ingin dicabut ruhnya, maka dia akan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala tabi'ina wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك عفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.